kami sudah trisam, oh enggak ya, bertiga doang ya. Trisam. Biar kasih shock terapi sedikit dulu. Biar bangun dulu, wah Biar apa bangun nih dulu. apa gitu. Ada apa nih gitu. Iya. Tadi kalau pas kami lagi lunch cantik ya gitu, walaupun ada cowok-cowok tapi tetap lunchnya lunch cantik tadi judulnya. Cantik. Jadi di lunch tadi kita udah pemanasan dulu gitu ya, Zoo Friends and Happy People. Jadi sekali lagi di sini ada Dr. Rama, psikiater, ya, pakai gini-gini dong biar cool. Keren mau kayak gini dong, enggak ya? TikTok. Kita TikTok ubur-ubur. Ya nanti izin. Ada Dr. Robi. Dr. Robi itu Instagramnya adalah Vaginismus Indonesia. Jadi Dr. Robi itu adalah ahli kandungan ya. SPOG, Yes, SPOG gelarnya, Obgyn ya gitu. Jadi ahli kandungan. Ini ahli kandungan bukan kaleng-kaleng ya. Sorry ya, saya selalu nggak berteman dengan yang kaleng-kaleng. Ahli kandungannya serius saya yang satu ini. Bukan ahli kandungan lainnya gitu ya. Dan karena di sini masalah-masalah seksologi gitu ya, berhubungan dengan relationship dan cinta itu menyangkut kedua pakar ini juga gitu ya. Jadi kita akan nanti gantian ya, aku sama Dr. Rama akan nanya-nanya ke Dr. Robi. Kita akan serang gitu ya. Dan semuanya buat Z Friends and Happy People silakan please selain subscribe, komen. Kalau mau bertanya lebih lanjut gitu ya, supaya saya ada alasan balik lagi ke Bandung gangguin mereka berdua please gitu. Jadi jangan dibully gitu, tapi tanya gitu gimana supayanya untuk bukan cuma untuk perempuan loh, tapi juga untuk suami-suami untuk memahami pasangannya gitu. Atau bahkan untuk petugas-petugas kesehatan lainnya siapa tuh terinspirasi dari kecerdasan kita bertiga ya lewat YouTube ini. Well, ini adalah pembelajaran karena tadi di lunch cantik itu kami berniat untuk melakukan banyak awareness sehubungan dengan vaginismus gitu. Karena ini adalah salah satu masalah yang sering disalahartikan dan akhirnya mempengaruhi cinta dan relationship dari kebanyakan orang gitu ya. So, ini kan karena lagi ada banyak kasus seperti kayak Deddy Susanto dan sebagainya. Boleh dong ceritain dulu tentang perjalanan karirnya, dari mana sih dapat sertifikasinya, sekolahnya di mana sih? Iya dong, biar pada tahu ya kan. Itu maksud saya bukan kaleng-kaleng. Boleh cerita nggak dok? Kenapa? Oke, ambil kebidanan gitu ya, terus ngambil mesti ada sertifikasinya dan sebagainya ya di vaginismus itu gitu. Boleh cerita nggak ke Happy People dan Z Friends? Oke, halo Happy People dan Z Friends. Nama saya Robi Asri Wicaksono. Saya adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau bahasa Indonesia spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Nah, kebetulan memang saya menghususkan juga dalam pelayanan yang saya lakukan sehari-hari untuk membantu melakukan pelayanan medis terhadap orang dengan penyakit vaginismus. Jadi vaginismus itu adalah sebuah penyakit. Kenapa saya melakukan itu? Karena sesungguhnya vaginismus itu adalah bagian dari penyakit ginekologi. Oh, oke. Ya, jadi kalau kita lompat sedikit ya ke definisi, vaginismus adalah menurut WHO ya, bukan menurut Dr. Robi. Menurut ICD-10. ICD-10. Betul. Sekarang udah ICD-11 ya? Ya, tapi revisi yang 2019 ya? belum yang persis ICD-10. 11. Vaginismus adalah penyakit organ reproduksi. Dia adalah bagian dari chapter 14 ICD-10. Merupakan bagian dari penyakit organ reproduksi dan saluran kemih. Jadi ini adalah penyakit organ. Dan vaginismus tercantum di dalamnya dengan kode N94.2. Ya, dia adalah bagian dari penyakit organ reproduksi. Organ reproduksi perempuan. Oh gitu. Nah, Oke. kebetulan pada tahun 2013 saya dilatih langsung oleh Dr. Peter Pecik. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah plastik. Yang kalau dalam tatanan referensi ilmu kedokteran, kalau kita biasa sebutnya evidence based medicine, beliau merupakan dokter spesialis bedah dan bedah plastik yang punya kontribusi terbanyak dalam evidence based medicine vaginismus, terutama dalam kaitannya dengan terapi vaginismus yang memiliki angka keberhasilan penetrasi. Jadi jangan salah, vaginismus adalah masalah penetrasi, masalah pada organ vagina. Tetapi seringkali disalahartikan oleh kebanyakan orang di luar sana. Mereka langsung menganggapnya, oh kalau vaginismus itu
pikiranmu yang salah. Iya. Padahal kalau menurut definisi saja, bukan pikirannya yang salah, tapi vaginanya yang salah. Iya, gitu. Tetapi menyebabkan gangguan-gangguan psikologi. Iya, kan tadi kan Dokter Robi bilang ya, Ya. salah satunya kayak misalnya gini, kita otak itu tidak bisa mengontrol Betul, vagina. vaginanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buang air, Ya, itu berbeda. masih bisa dikontrol Betul, ya betul. gitu ya. Buang air berbeda. Jadi Gitu, kalau dibandingkan vagina vaginanya ini. itu tidak ada kontrol langsung otak sebagai misalkan Mbak Zoya bisa mengendalikan untuk berkemih, bisa mengendalikan untuk buang air besar. Iya. Tetapi bagian depan vagina yang krusial terhadap penetrasi, siapapun perempuan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jadi ketika ada masalah dengan penetrasi, jangan berasumsi bahwa oh berarti orang ini tidak bisa mengendalikan pikirannya sehingga dia tidak bisa mengendalikan vaginanya. Iya. Padahal memang vagina tidak bisa dikendalikan oleh pikiran. Nah, dan itu problematik banget loh Zifran Betul, dan Happy betul. People, karena beberapa kali ketika saya merefer mereka-mereka yang vaginis, pasti saya nge-refernya ke ahli kandungan dong, ya nggak dok, gitu, bukan ke ahli kelamin, ya dong. Iya, beda ya. Iya kan, beda gitu. Jadi orang bilang, ah saya ke dokter ahli kelamin. Enggak, bukan. Kalau ini ke ahli kandungan, kecuali Anda memiliki infeksi menular seksual, baru ke dokter kelamin Iya, gitu iya. ya. Nah kalau misalnya masalah tadi kayak dia merasa sakit ketika penetrasi dan sebagainya, terus dia gitu saya kasih nih ke ahli kandungan gitu ya. Dan kalau misalnya dia punya kecemasan lainnya segala macam, jangan lupa ke psikiater juga dulu gitu kan, karena ada obat-obat yang harus dia minum gitu untuk mengatasi itu semua. Tapi kenapa masih banyak ini bukan kayak apa ya, ilmu dasar gitu ya di ahli kandungan, karena ada beberapa ahli kandungan ngerasa aneh gitu loh ketika di refer, akhirnya dibalikin lagi ke saya gitu, terus sampai ini gimana ya, kan ini bukannya harusnya dibantu oleh ahli kandungan ketika penetrasi, mungkin mereka nggak tahu mau diapain lagi, kalau di USG nggak bisa, di Ya, ini nggak betul. bisa gitu. Betul. Ini pasti masalah pikiran, selalu dibalikin lagi gitu. iya, Itu iya. gimana tuh? Oke, memang bahkan di Amerika sekalipun kita belum punya yang namanya guideline vaginismus. Iya Jadi sih. belum ada guideline-nya, bahkan organisasi tertinggi SPOG, organisasi tertinggi psikiater, organisasi tertinggi psikolog. Kita di dunia ini belum ada guideline tentang vaginismus. Karena Iya. apa? Karena mungkin masih banyak kekeliruan yang saya sering kali menyebutnya kekeliruan mendarah daging. Iya, Menganggap bahwa vaginismus itu perempuan harusnya memang bisa penetrasi kapan saja. Betul, pada yang normal. Iya. Makanya iya. prinsipnya vagina yang normal dapat terjadi penetrasi dalam bentuk apapun kapan saja walaupun dia tidak menginginkannya. Iya. Sebagai contoh, yang terburuk kasus perkosaan misalnya. Iya. Siapa sih yang mau diperkosa? Tapi kalau dia tidak Exactly. vaginismus, penis masuk loh. Iya. Iya. Atau contoh yang lebih sehari-hari, orang yang sedang proses melahirkan. Dia capek, dia sakit, dia lemes, di kamar bersalin tuh. Tapi kalau dia tidak vaginismus, sejam sekali mungkin ya bidan atau dokter SPOG melakukan pemeriksaan dalam. Iya. Apakah mereka menghendakinya? Tidak. Enggak. Tapi Benar. kalau mereka tidak vaginismus, walaupun mereka tidak mau, walaupun mereka kurang nyaman ya diperlakukan seperti itu, ya berhasil begitu saja. Nah, Sedangkan orang vaginismus, walaupun dia sangat terangsang, bahkan lubrikasi vaginanya normal, terangsang ya, penis- ingat betul, ya, betul. si friends, happy people, Betul, betul. terangsang tuh nggak bisa. Terangsang, nggak bisa. Lubrikasi vaginanya normal. Lubrikasinya udah banyak. Betul, 100% FSFI skornya normal Mbak Zoya, sampai level lubrikasi. FSFI apa tuh dok? Coba tolong jelaskan. Semacam kuesioner untuk menilai dinamika seksual dari seorang perempuan. Nah, ini yang bikin saya selalu emosi jiwa kalau misalnya saya membantu korban kekerasan seksual ya, pemerkosaan, terus saya laporkan gitu kepada petugas, baik itu image-nya ya, banyak yang suka beberapa oknum langsung bilang begini ke saya, waktu lagi diperkosa kan basah, berarti kamu mau dong. Ini jawabannya Itu mengerikan sekali. Zifren. Itu nggak bisa diginiin katanya. Saya, jangan sampai kita goreng dan tiriskan ya yang ngomong kayak begini, awas. Ya. Gitu, involuntarily. Jadi karena itu adalah gerakan normal, sehingga kalau misalnya sampai dia lubrikasi, ya bukan berarti dia setuju untuk disetubuhi. Seperti Betul. juga ketika saya bilang, laki-laki yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak, oke? Yes, betul. So itu hampir sama sebenarnya. Dan itu adalah kasus perkosaan Mbak Zoya. Tapi pada kasus pasien vaginismus yang mungkin 90-an% mereka adalah Bisa penetrasi. suami istri yang sudah menikah, yang saling menginginkan,
yang memang mereka Hasratnya mau. ada loh. Oh ya tentu, dua-duanya hasratnya normal dan si perempuan pun ingin penis suaminya yang dicintainya itu masuk ke dalam vagina. Iya. Tapi karena dia vaginismus, Iya. hal itu tidak pernah terjadi. Itulah vaginismus. Jadi secara definisi dia memang merupakan kekakuan otot yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi manifestasi klinisnya adalah ya penetrasi tidak terjadi. Jadi vaginismus itu ada spektrumnya Mbak Zoya, ada derajat keparahannya menurut Lemong dan Pacik. 1, 2, 3, 4, 5. 1 terendah, 5 tertinggi. Pada pengalaman klinis saya, 70 hingga 80% penderita vaginismus